Asal-usul Kerajaan Sunda. Sejarah nama Sunda pada Kerajaan Sunda berdasarkan fakta sejarah bahwa Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 670 Masehi, peristiwa pemecahan itu terjadi. Hal ini diperkuat dengan sebuah sumber yang berasal dari berita Cina yang memberitahukan bahwa di tahun 979 Masehi menjadi tahun terakhir utusan Kerajaan Tarumanegara mengunjungi negeri Cina. Di tahun 679 Masehi, Tarusbawa, raja pertama Kerajaan Sunda, memberikan mandat kepada bawahannya untuk memberitahukan informasi tentang pengangkatan dirinya sebagai raja di Kerajaan Sunda. Tarusbawa sendiri diangkat menjadi seorang raja pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka. Jika dalam tahun Masehi, kurang lebih pada tanggal 18 Mei 669 Masehi. Nama Sunda yang terdapat pada sebuah kerajaan tercatat dalam dua batu prasasti. Kedua batu itu ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Bogor dan di daerah Sukabumi. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Sunda. 1. Prasasti Cikapundung pada tanggal 8 Oktober 2010. Warga menemukan batu prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Cikapundung. Batu prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Pada batu prasasti Cikapundung terdapat sebuah tulisan dengan huruf Sunda kuno dan gambar telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kalimat yang dituliskan pada prasasti itu berbunyi, "Unggal jagat jalmah handap," yang jika diartikan berarti semua manusia di dunia akan mengalami sesuatu. Pada saat ditemukan, batu prasasti ini mempunyai panjang 178 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 55 cm. Hingga saat ini, batu prasasti Cikapundung masih diteliti oleh para peneliti dan balai arkeologi. 2. Prasasti Pasir Datar. Tahun 1872 menjadi tahun ditemukannya Prasasti Pasir Datar. Prasasti Pasir Datar ditemukan di Cisande, Sukabumi, atau lebih tepatnya ditemukan di perkebunan kopi di Pasir Datar. Untuk menjaga keasliannya, prasasti ini dipindah dan disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Pasir Datar terbuat batu alam. Sampai saat ini, isi atau pesan yang terdapat pada prasasti Pasir Datar belum ditranskripsi sehingga isi dan pesannya belum diketahui. 3. Prasasti Ulu Belu. Prasasti Ulu Belu bisa dikatakan sebagai peninggalan Kerajaan Sunda. Prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Tahun 1936, prasasti ini ditemukan di Ulu Belu berada di Desa Rebang Punggung, Kota Agung, Lampung. Meskipun lokasi penemuannya di Lampung, tetapi prasasti dianggap sebagai peninggalan Kerajaan Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah Kerajaan Sunda tersebar sampai ke daerah Lampung. Prasasti Ulu Belu berisi tentang sebuah mantra permintaan tolong kepada dewa-dewa utama, yaitu Batara Guru atau Siwa, Brahma, dan Wisnu. Bukan hanya kepada dewa-dewa utama, tetapi dewa penguasa air, penguasa tanah, dan penguasa pohon supaya menjaga keselamatan dari semua musuh. Kehidupan politik Kerajaan Sunda. Pada masa Kerajaan Sunda diperintah oleh Prabu Surawisesa, agama Islam mulai berkembang di Cirebon dan Banten. Hal tersebut membuat Prabu berusaha mencari sekutu untuk memperkuat kedudukannya melawan Islam. Kemudian dia bersekutu dengan Portugis yang sudah berhasil menguasai Malaka. Tindakan tersebut membuat Kerajaan Demak di bawah Sultan Trenggono harus mengambil tindakan untuk menghentikan pengaruh Portugis di Jawa. Oleh karena itu, beliau memerintahkan menantunya yaitu Fathahillah atau dipanggil juga Wong Agung untuk menyerang Portugis di Sunda Kalapa dan menguasai pelabuhan tersebut. Hal itu akan berdampak politik karena akan semakin membuat Kerajaan Sunda menjadi terisolir dan menghambat, atau mungkin menghancurkan kekuatan Portugis yang hendak menguasai Jawa. Sebelum menguasai Sunda Kalapa, pasukan Demak dan Banten mulai menaklukkan daerah-daerah sekitar Banten dan Sunda Kalapa. Pada pertempuran di Sunda Kalapa antara Demak dan Portugis,
pasukan Fathahillah berhasil menghancurkan Portugis. Lalu, Fathahillah mengubah kota Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Pada masa Raja Nui Syamulya, kerajaan Sunda jatuh ke tangan tentara Islam, sehingga berakhirlah kerajaan Sunda, sebuah kerajaan yang besar, sampai Majapahit pun sulit dan tidak bisa untuk menaklukkannya. 1. Raja Tarusbawa. Sri Maharaja Tarusbawa yaitu raja pertama di Kerajaan Sunda. Ia menjadi raja di Kerajaan Sunda dari tahun 669 sampai 723 Masehi. 2. Raja Haris Dharma. Sanjaya atau Rakyat Jamri atau Prabu Haris Dharma, raja kedua Kerajaan Sunda Galuh tahun 723 sampai 732 Masehi. Menjadi raja di Kerajaan Mataram kuno dari tahun 732 sampai 760 Masehi. Ia adalah pendiri Kerajaan Mataram kuno dan sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. 3. Raja Tamperan Barmawijaya. Tamperan Barmawijaya juga digelar Rakyat Panaraban, ialah raja kerajaan Sunda yang ketiga. Baginda mewarisi bapaknya, Sanjaya Haris Dharma, yang mangkat pada tahun 732 dan memerintah selama 7 tahun antara tahun 732 sampai 739 Masehi. Kehidupan ekonomi. Pada masa kekuasaan Raja-Raja Sunda, kehidupan sosial ekonomi masyarakat cukup mendapat perhatian. Meskipun pusat kekuasaan kerajaan Sunda berada di pedalaman, namun hubungan dagang dengan daerah atau bangsa lain berjalan baik. Kerajaan Sunda memiliki pelabuhan-pelabuhan penting, seperti Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Di kota-kota pelabuhan tersebut diperdagangkan lada, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan piaraan. Di samping kegiatan perdagangan, pertanian merupakan kegiatan mayoritas rakyat Sunda. Berdasarkan kitab Carita Parahyangan yang dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Sunda umumnya bertani, khususnya berladang atau berhuma, misalnya pahuma atau paladang, panggerek atau pemburu, dan penyadap. Ketiganya merupakan jenis pekerjaan di ladang. Aktivitas berladang memiliki ciri kehidupan selalu berpindah-pindah. Hal ini menjadi salah satu bagian dari tradisi sosial kerajaan Sunda yang dibuktikan dengan sering pindahnya pusat kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Sementara, sebelumnya kedua pelabuhan utama kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai oleh Kesultanan Demak. Pada tahun 1527, Kalapa ditaklukkan oleh Fathahillah dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanuddin. Pesan yang bisa diambil dari kisah kerajaan Sunda. 1. Mengajari kita untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah. 2. Kita mampu mempelajari kejadian-kejadian yang sangat bermanfaat seperti perjuangan raja-rajanya. 3. Mengajari kita supaya bersikap seperti pahlawan dengan sikap yang baik.